Halo Potatoes, we are here again, bahas-bahas set terbaru kartu Pokemon Indonesia. Yes, kemarin ada yang sempat nanyain aku dulu kali ya, ini ceknya di mana bang? Jadi aku sering kasih tahu kalian, ini kalian bisa cek di website officialnya Pokemon Indonesia ya, asia.pokemon atau stripcard.com/id/Indonesia. Di website ini adalah website officialnya Pokemon Indonesia. Semua data, semua informasi tentang kartu Pokemon Indonesia bisa kalian dapatin secara resmi di sini. Dan kita akan langsung aja bahas set terbaru kita, yaitu Enhanced Booster Pack kartu Pokemon 151. Pertemuan dengan 151 Pokemon menantimu, dirilis 28 Juli 2023. Semoga bisa pulang tahun. Oke, ini set yang sangat-sangat menarik ya buat teman-teman yang udah ngikutin channelku. Kalian pasti udah lihat aku berkali-kali brewek ini ya Pokemon Card 151 yang Jepang, dan itu kita benar-benar mantap sekali lah. Kita nge-pull macam-macam kartu-kartu bagus, dan salah satunya kita udah nge-pull God Pack juga. Dikit introduction dulu buat teman-teman yang mungkin masih baru banget ke dunia Pokemon. Ya mungkin ada yang bingung kenapa 151 sih. Jadi dulu waktu Pokemon pertama kali dirilis, waktu masih Kanto generasi pertama, total Pokemon itu ada 151 doang. Jadi mulainya dari Bulbasaur sampai yang terakhir itu Mew. Makanya di set kali ini dibikin set kartu Pokemon 151 untuk special set untuk mereka. Nah kalau kalian notice nih backgroundnya ya, semua juga Pokemon-Pokemon 151 ini. Oke, kita langsung aja masuk bahas ya. Di sini ada Pokédex-nya, ya urutan Pokemon-Pokemon yang akan ada di set ini. Cuma kayaknya di sini belum di-reveal semua ya, baru beberapa Pokemon aja yang udah di-reveal. Misalnya ini ya, Pikachu deh. Kita bisa klik. Muncul kartu Pikachu dari set ini. Pikachu basic serangannya Charge sama Pika Punch. Nomor 25 Pokemon Tikus, tingginya berapa, beratnya berapa juga bagus banget ya. Pikachu memiliki kantong 6 listrik di kedua pipinya ketika marah. Pokemon ini menggunakan seluruh listrik yang telah dikumpul. Terus dia bisa evolusinya juga bagus nih, dikasih ada Alan Raichu, Raichu GX sama Raichu dia. Yang menarik lagi dari set ini adalah nomor serinya itu mereka berdasarkan sesuai nomor urut di Pokédex-nya. Jadi Bulbasaur 001 dari 165, harusnya 151 ya. Ivysaur-nya di 002, Venusaur di 003. Sesuai sama ininya, sesuai sama nomor di Pokédex-nya. Nah, kalau set Pokemon biasa itu mereka urutinnya itu berdasarkan dari tipenya. Jadi pertama grass semua dulu, habis itu fire semua dulu, baru water semua, baru listrik gitu-gitu loh. Nah, kalau ini mereka urutinnya berdasarkan nomor di Pokédex-nya. Jadi kalau kalian koleksi, kalian bikin muscle set, urutin dari 1 sampai 151 tuh sesuai urutan Pokédex, dan itu menurutku keren banget ya. Oke, ini buat teman-teman yang pengen lihat Pokemon-Pokemonnya, aku akan buka sekilas aja di sini ya. Buat Pokemon-Pokemon yang di Pokédex-nya, kasih lihat sekilas saja. Habis itu nanti kita akan bahas detail-detailnya di bawah beberapa Pokemon-Pokemon yang BTW Bulbasaur, Charmander, sama Squirtle-nya ini mereka digambarkan di lokasi yang sama kayak waktu versi pertama kali mereka jadi kartu Pokemon. Jadi ini pasti ada faktor nostalgianya juga lah ya buat teman-teman yang udah om-om kayak aku ya, yang koleksi kartu Pokemon dari zaman dulu. Ini ada nostalgicnya juga ya. Pikachu-nya di Viridian Forest tetap ya, Nidoran, Nidorina, Nidoran, Nidorino, dan Nidoqueen. Keren banget ya, Raja Antusias. Jika ada Nidoqueen di arena sendiri, poin ini menjadi tidak membutuhkan energi untuk menggunakan serangan. Bisa jadi deck ya, deck Nidoqueen juga. Nidoqueen-nya ngapain? Queen Press. Oke, mendorong jatuh. Lucu sih, menarik. Jigglypuff, Ebra. Kadabra ini sedikit TBI menarik. Kadabra setelah kemarin tuh nggak dibikin kartunya sejak tahun 90-an gitu ya. Akhirnya sekarang ada kartu Kadabra lagi. Karena dulu Kadabra ini sempet di-shoe sama pesulap namanya Uri Geller. Dia nge-shoe Pokemon Company buat nggak boleh bikin kartu yang ada Kadabranya. Karena Kadabra ini dianggap memakai hak ciptanya dia lah, gitu. Pakai sulap sendok dan segala macam. Itu kalau aku bahas lengkap di sini kayak kepanjangan ya. Jadinya ya aku nggak bahas. Yang ku note aja ilustratornya semua Mitsuhiro Arita ya. Itu ilustrator yang sangat-sangat terkenal, sangat-sangat legend. Dia yang gambar Charizard base set.
Kita siapa? Drowsy, Hypno, Jinx, Omanite, Omastar, Tentacle tak terjamah. Selama Pokemon yang bertarung, Pokemon bertarung lawan tidak dapat mundur. Wow, jahat sekali. Kuas split 90, terus 30 ke 2 cara. Juga sih. Anda, Kabutops, Dogma purba, semua Pokemon ini ada di arena. Perhitungan kerusakan dari tipe yang menjadi kelemahan Pokemon bertarung lawan adalah weakness-nya jadi 4 kali ya, lucu loh. Ada kombonya nggak ya? Aerodactyl, ini yang gambar Shikiganda ya. Yes, gambar Giratina batik, sangat ikonik juga. Terus ada Mew EX di sini. Akhir nih maskotnya inti dari set. Oke, kita akan bahas saja pembahasan di bawah dulu. Pokemon EX dan HP besar dan serangan kuat. Yang pertama ada Mew EX di sini ya. Tidak masalah meskipun kartu pegangan dikit. Dia punya ability yang menurutku bagus, yaitu Restart. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri, ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan sendiri menjadi 3 lembar. Ini dulu udah pernah ada di era Matahari dan Bulan, yaitu Orang Guru ya, ability instruksi. Mengambil 3 kartu dari atas deck sendiri. Ngambil sampai kartu tangan 3. Habis itu dia PS 180, tipe Psychic, lead cost-nya 0 ya, mundurnya 0. Serangannya Genome Hack, 3 energi bening. Jadi satu serangan dimiliki Pokemon bertarung lawan, lalu gunakan sebagai serangan ini. Serangan yang bagus-bagus enggak ya. Kadang dia memang bisa jadi hit big, misalnya kayak kalau kalau lawannya Miraidon EX, kan jadi Genome Hack bisa copy serangan Photon Blasternya Miraidon. Mew EX ya lebih tepatnya, menurutku cukup oke di combo di beberapa deck. Salah satu deck yang bisa pakai dia itu adalah Gardevoir EX. Itu deck yang aku lihat di Jepang cukup banyak yang selipin Mew EX karena it just work ya. Ngecas 3 energi yang gak gitu susah. Di Lugia V-Star yang colorless juga mungkin bisa pakai Mew EX. I think that's quite okay juga. Next kita ada Alakazam ya, Alakazam EX. Ini stage 2, makanya HP-nya gede di 310. Tangannya ada Mind Jack, 2 energi bening. Kerusakan yang diberikan tambah 30 untuk tiap Pokemon cadangan lawan. Jadi maksimal damage-nya kalau misalnya ada 5 Pokemon cadangan, itu jadi 150 tambah 90, 240 damage. Not the best, but quite okay lah. 240 tuh angka yang aku kurang suka, karena X mungkin KO, EX basic, tapi dia nanggung buat mencapai angka 280. Karena sekarang meta standar itu masih di angka 280 ya, dimana banyak Pokemon V-Star yang jadi nggak bisa di one shot gitu. Meskipun udah pakai sabuk masih 270. Tapi yang lumayan GG adalah serangan keduanya, Dimension Hand. 2 energi Psychic, 120 damage. Serangan ini dapat digunakan meskipun Pokemon ini ada di cadangan. Jadi udah ada orang-orang yang kepikiran deck-deck yang semi-lock gitu ya, kayak pakai Klefki-nya di Pokemon bertarung terus, Alakazam-nya dari belakang mukul aja. Terus dia tetap nge-lock pakai Klefki di depan. Bisa aja sih, bisa aja. Jadi Klefki mungkin sama Spiritomb yang lock ability juga sama Alakazam EX ya. I think that's quite good ya. Bisa di. Nah ini dia Trio Kantonya, kita akan lihat pertama Venusaur EX, HP-nya dulu ya 340, for sure dia tanky sekali. Ability-nya Bunga Ketenangan, dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri jika Pokemon-nya ada di arena bertarung. Pulihkan HP 1 Pokemon sendiri sejumlah 60. I think this ability is very very strong. Kalian benar-benar bisa main permainan yang defensif, yang tanky, Pokemon kalian gak KO-KO gitu. Habis itu juga dia punya serangan Cambuk Racun Extreme 150. Ubah kondisi Pokemon bertarung lawan menjadi racun dan pusing. Benar-benar ini jadi main adu ketahanan ya. Memenangkan adu ketahanan dengan mulihan dan gangguan. Ya sesuai di sininya dia very tanky sih 340, jadi berasa kalian bisa main kayak gitu juga meskipun agak terlalu lambat. Tapi ya boleh coba. Next ada Charizard EX di sini. HP-nya 330, tangannya ada Brave Wing 60 plus. Jika Pokemon ini memiliki token kerusakan yang diberikan tambah sejumlah status. Satu energi 160, it's pretty good. Apalagi kita punya dasar air terjun magma. Jadi otomatis dia pasti udah ada token kerusakan gitu kalau kita ngecas pakai dasar air terjun magma. Tahan keduanya adalah pusaran ledakan api. Tuh, ini tipikal Charizard banget ya. Dia selalu punya satu serangan yang bisa knock out everything gitu. Ini 4 energi api, 330 damage. Ini 3 energi yang dikenakan pada Pokemon ini lalu buang ke trash. Buat meta sekarang jujur aku agak bertanya ya, apakah good atau enggak, karena ngecas 4 energi api itu susah banget. Waktu Skeledirge itu oke karena dia cuma butuh 2 energi. Sedangkan ini butuh sampai 4. Meskipun 330 bisa knockout apa aja ya. Cuma tetap aku agak meragukan sih gimana ngecas 4-nya kayak agak. Next kita ada Blastoise EX. Ini juga salah satu Pokemon yang digadang-gadangkan calon meta ya. HP sama 330 tapi dia punya ability Tempurung Padat.
Kerusakan akibat serangan yang diterima Pokemon ini berkurang sejumlah 30. Jadi technically dia kalau mau di one shot, mau di KO dengan satu kali serang, itu 360. Harus 360 seranganmu baru bisa one shot dia. Kalau enggak, ya minus 30 tuh stats pretty strong. Aku rasa ini lebih tanky lagi dari Venusaur. Serangannya juga nggak jelek ya. 2 energi air, Twin Cannon, 140 kali. Buang paling banyak 2 lembar energi air dari kartu pegangan sendiri ke trash. Serangan ini memberikan kerusakan jumlah 140 untuk tiap lembarnya. This is what I'm talking about. Magic number di 280 ya. Buang 2 energi air, tembak 280. Aku sih merasa Blastoise EX ini jago banget ya. His only issue dibanding sama main Qianpao adalah Qianpao itu basic. Dan dia bawa parkiran stage 1 ya. Sedangkan Blastoise ini stage 2. Jadi dia sangat-sangat lambat gitu. Terasa ini sangat-sangat potensial ya. Jago banget sih. Aku kayak nggak tahu gitu apa yang kurang dari deck ini. Blastoise-nya sendiri itu jago banget. Jadi I think very potential. Next kita ada Jinx EX. KO setelah tidur, kombinasi ciuman yang kuat. Wah, ciuman meluluhkan. 1 air 2 bening ya. Jika Pokemon pertama lawan mengalami kondisi tidur, Pokemon tersebut langsung KO. Tangannya ada angin dingin juga 120, ubah kondisi Pokemon bertarung lawan menjadi tidur. Yes, kalian bisa pakai 2 giliran, jadi angin dinginnya bikin tidur dulu, giliran berikutnya ciuman meluluhkan. Tapi menurutku itu terlalu lambat ya, karena kalian harus 2 kali giliran baru nyerang gitu loh. Dan ada kemungkinan juga habis kalian angin dingin, Pokemon lawan tidur, pas Pokemon cek dia bangun gitu. Jadi next turn kalian nggak bisa ciuman meluluhkan. Jadi memang di sini disaraninnya adalah kombonya itu pakai ability hipnosis masuk spontan atau Pokemon lainnya. Hipnotis masuk spontan ini ada dari ini. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri saat masukkan kartu ini dari Pokemon pegangan untuk mengalahkan evolusi. Ubah kondisi Pokemon bertarung lawan jadi tidur. Jadi kayak kita di belakang udah siap nih, Drowsy gitu. Terus di depan ada Jinx. Kita tinggal evolve, bikin lawan jadi tidur, terus langsung ciuman meluluhkan. Cuma mungkin kendalanya energinya ya. Kan setupnya lambat banget. Kayak harus setup Jinx, setup Hypno. Keluhannya mungkin itu ya, kurangannya. Next kita ada Pokemon EX yang terakhir di sini, ada Wigglytuff EX. HP 250, cukup tebal ya. Ya memang stage 1 sih. Ability-nya tubuh menggelembung. Jika Pokemon ini menggunakan energi spesial, HP maksimal Pokemon ini bertambah 100. Which is 350 teman-teman. Stage 1 350. Aku sih cuma bisa bilang jago banget ya. Tangannya juga not bad, Friend Tackle. 3 energi bening, 90 plus. Jika pada giliran ini supporter telah dimainkan dari kartu pegangan, kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 90, jadi 180 dengan 3 energi. I think this is very strong. Kalian bisa main ini di deck Lugia V-Star yang main energi bening. Jadi ada deck yang udah dibikin tuh Lugia yang main energi bening, dia mainnya kayak pakai energi terapi, energi jet, energi turbo ganda. Itu dia mukul-mukulnya ini ya pakai Snorlax, pakai pokoknya semuanya Pokemon bening gitu. Jadi I think this is very strong. Kalian bisa main pakai Wigglytuff EX ini juga. Oke, itu Pokemon-Pokemon yang di highlight ya. Cuma harusnya nanti ini seiring berjalannya waktu bakal nambah-nambah lagi nih Pokemon-Pokemon yang item-item ini. Kalian bisa nanti cek aja di websitenya kalau ada tambah-tambah baru. Cuma as far as I know yang nggak ada yang terlalu dominan banget lagi sih. Mungkin salah satu yang bisa dilihat tuh ada Chansey, trainer yang membantu pertarungan. Di sini kita ada Karisma Giovanni. Pilih 1 energi yang dikenakan pada Pokemon pertarungan lawan, kembalikan ke kartu pegangan lawan. Setelah itu pilih 1 lembar energi dari kartu pegangan sendiri, kenakan ke Pokemon bertarung. Jadi kayak ganggu lawan dan enhance kita ya. Menurutku sih nggak terlalu oke buat supporter ya. Jatah supporter kita dipakai buat ginian, aku kayak nggak terlalu oke sih. Next, kacamata keselamatan. Pokemon basic yang menggunakan kartu ini tidak memiliki kelemahan. Mungkin bisa dikonsider untuk beberapa deck yang mainnya kebanyakan Pokemon basic. Miraidon bisa, atau apa ya, Pokemon basic yang weakness-nya lagi banyak gitu ya. Aku sih jujur sekarang belum pikiran, tapi ya ini boleh disimpan lah, mungkin suatu saat akan kepake apalagi main di regulasi luas. Next ada undangan Erika juga. Lihat kartu pegangan lawan, pilih 1 lembar Pokemon basic diantaranya, lalu masukkan ke cadangan lawan loh. Setelah itu tukar Pokemon tersebut dengan Pokemon bertarung. Oh, not that bad, tapi not that good juga. Kenapa? Karena kita bisa lihat kartu pegangan lawan,
belum tentu ada Pokemon basic-nya gitu. Jadi kalau kita cuma lihat doang terus nggak ada basic, ya udah that's it, kita cuma ngintip doang. Tapi kalau ada Pokemon basic dan itu Pokemon-Pokemon yang kayak punya ability-ability yang waktu dimainkan ke cadangan semacam Dedenne GX, ya aku tahu itu regulasi Mas. Lalu Minion V gitu-gitu ya. Itu akan impactful banget sih. Turunin Pokemon itu, tarik ke depan, kita pukul KO. Langsung 2 prize. Wah, GG. Next ini Stage Arm, ini kartu yang kepake banget di Mew VMAX di Jepang ya. Yes, Mew VMAX masih ini meta banget, masih jago banget. Snatch Arm, lihat kartu pegangan lawan, di satu lembar Pokemon di antaranya kembalikan ke bawah deck lawan. Very very annoying. Oke, kalau ini aku nggak terlalu masalah seandainya nggak ada Pokemon. Jadi kita benar-benar literally cuma ngintip kartu tangan lawan. Kenapa aku nggak masalah? Karena ini item teman. Dan kalau supporter tadi kan kita udah pakai jatah supporter ya. Sedangkan ini pakai jatah item gitu. Jadi rasanya ini jauh banget. Ini jauh banget. Mew akan bawa 3-4 Mew VMAX ya. Di Jepang semua udah pakai ini sih. Next ada sisa makanan atau leftover ya versi Inggrisnya. Pada akhir giliran sendiri, jika Pokemon yang mengenakan kartu ini ada di arena bertarung, pulihkan HP Pokemon tersebut sejumlah 20. Heal 20 di setiap end turn ya. Pokemon bertarung. Bagus-bagus enggak. Kadang-kadang tuh ada hitungan-hitungan yang pakai ginian jadi bagus. Cuma jujur aku belum kepikiran, so transfer build. Lihat 8 kartu di atas deck sendiri, pilih sesukanya Pokemon di antaranya, perlihatkan ke lawan, lalu tambahkan kartu pegangan, kocok kembali sisa kartu ke deck. Again, bagus-bagus enggak, karena itu gacha ya. Lalu gacha banget, lihat 8, belum tentu ada Pokemon, kalau nggak ada, ya udah jatah support kalian habis begitu saja. Oke, Pokegear is good karena itu item. Next ada balon besar, Pokemon Stage 2 yang menahan kartu ini tidak membutuhkan energi untuk mundur. Oke, ya literally balon untuk Pokemon besar. Fosil Kerang Usang, ini buat evolve jadi Command Knight. Ada ability-nya, that's fun. Ombak Kerang, tahu mungkin di arena bertarung, lawan tidak dapat masukkan stadium dari kartu pegangan. Ini BTW, kartu-kartu fosil ini adalah item yang punya HP-nya, dan dia bisa berubah jadi Pokemon fosil ya. Jadi jangan kaget. Fosil Cangkang, Lamina Cangkang. Kerusakan yang selain 5 Pokemon ini berkurang 30. Oke. Ambar Rahasia Usang, Perlindungan Ambar. Ambar pisang. Nah, gue gitu gak sih? Ini tidak menerima efek akibat ability dari Pokemon lawan. Terakhir, informasi produk. Pokemon game kartu koleksi ini Enhanced Booster Pack kartu Pokemon 151 harga eceran 20.000. Berisi 5 lembar kartu. Tanggal penjualan 28 Juli 2020. Terasa ini informasi yang paling meresahkan buat kita semua, termasuk aku juga cukup kecewa sama informasi ini. Kenapa? Teman-teman yang udah sering banget ikutin aku LBB, kalian tahu kalau untuk yang versi Jepang itu satu packnya isi 7 kartu dan pasti minimal ada 2 kartu hologram ya, ada mirror foilnya Pokeball sama mirror foil Master Ball. Dan mirror foil Master Ball ini yang untuk versi Jepangnya mahal ya, kalian bisa dapat kayak yang Pikachu itu 2,5 jutaan atau yang Erika bisa 3 juta gitu. Melihat ini ya, aku nggak bisa kasih kepastian, tapi aku berasumsi kalau di versi Indonesia itu tidak ada mirror foil, nggak ada Pokeball foil, nggak ada Master Ball foil, karena di sini nggak dibilang garansi ada kartu hologram gitu. Jadi kayaknya memang nggak ada kartu hologram fix di dalam. On the bright side, harga packnya jadi lebih murah ya. Mungkin dulu kalian komplain Enhanced Booster Pack kok harganya mahal 32.000 gitu. Sekarang balik jadi biasa. Jujur buatku harganya lebih mahal 12.000, tapi kalian dapat 2 kartu hologram itu worth it banget. Jadi ya kalau aku kecewa. Kenapa? Karena sekali lagi selain kehilangan foil-foil itu ya, yang mirror foil, kemungkinan besar kita juga akan kehilangan God Pack, teman-teman. Aku rada kecewa sih. Karena God Pack itu kan isinya 7 ya. Kita pasti dapat 2 set AR/SAR sama 1 Pokemon Common gitu. Dan kalau isinya 5, nggak yakin bisa jadi God Pack. Apakah jadi 4 AR, 1 SAR, kalaupun ada, ya hopefully ada lah ya. Masih bisa sih, bisa diakalin kayak gitu sih. 4 AR, 1 SAR. Semoga ada ya. Semoga ada. Aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu, tapi ya itu harapan kita. Nanti kita pasti ada LBB juga bareng-bareng. Satu informasi lagi adalah untuk stoknya itu kayaknya akan sangat terbatas. Jadi mudah-mudahan kita ada LBB dan sama aku nggak tahu ya. Di sini ada satu informasi yang disunat lagi sih dari yang versi Indonesia. Aku nggak tahu di versi Jepang ada atau enggak, kita akan cek bareng-bareng aja. Kayak ini untuk yang website versi Jepang ya. Kayak dia loadingnya agak lebih lama sih memang. Cuma di kita itu nggak ada informasi tentang AR, SAR, dan SR-nya. Aku nggak tahu apakah memang nanti websitenya diupdate atau enggak ya.
karena ini udah tinggal 3 minggu lagi. Mungkin di-update sih, karena yang versi Jepang itu kayaknya seingetku juga dia bertahap. Sekarang kita bisa lihat sekilas lah ya di website Jepang, kita ngintip AR-SAR-nya kayak gimana. Ini yang paling mahal Pikachu untuk versi Jepangnya itu sekitar 400.000. Ada Nidoking juga, Omanite, bagus-bagus sih. Cuma yang GG-GG ya ini ya, Evoline Starter. Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, SAR. Taizannya juga ini gamenya itu kayak nyambung gitu loh. Kalau ini kan kayak apa? Ke samping ya. Apa sih? Gak tau lah. Tapi ini kayak naik ke atas gitu kan. Makin bawah, tengah, atas. Ini atas, tengah, dalam gitu. Dan ini yang gambar Mitsuru Arita BTW. Jadi very very cool. Denigame, Kameru sama Kamex. Juga ada SAR Mew, ini 2,5 jutaan kurang lebih ya. Terus ada Rika juga, ini akan sangat-sangat dicari yang SR maupun SAR-nya sama Karisma Gyo. Apakah ada informasi lain? I don't think so. Dan ya itulah pembahasan tentang 151. Apakah setnya tetap worth it untuk dibuka? Sangat worth it. Mau dibuka, mau dipakai main, mau disimpan sealed, ini sangat worth it. Kenapa? Kalau kalian notice, Pokemon yang selalu ikonik adalah 151 Pokemon pertama. Mereka selalu yang bukan diagung-agungkan lah ya, tapi kayak sangat anak emasnya Pokemon gitu. Everything yang relates ke 151 Pokemon pertama kayak XY Evolution itu selalu something good. Jadi ya, ini versi Indonesia juga harus banget kalian dapetin. Mau brewek, mau simpen sealed, I think both is a must. Saya harus simpen sealed juga, kayak harus brewek juga. Aku personally sangat enjoy untuk versi Jepangnya. Dan kurasa untuk versi Indonesia, meskipun sangat besar kemungkinan tidak ada God Pack dan tidak ada Pokeball Foil, kurasa setnya akan masih sangat enjoyable. So ya, make sure kalian nanti brewek juga, kalian ikut LBB juga. Dan ya, itu dia pembahasan soal kartu Pokemon 151. Kalau kalian pengen informasi lebih lanjut, bisa cek link di description ya, baca-baca sendiri di websitenya. Siapa tahu ada update-update juga di websitenya nanti. Dan LBB pastinya akan dibuka very soon ya. Begitu stoknya udah jelas, aku akan kita buka slot LBB. Jadi ditunggu aja, sabar dulu aja. Oke? Thank you semuanya yang udah nonton. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video baru. Thank you semuanya yang udah nonton. Happy birthday, dos!